Saksi Rido walkout saat rekapitulasi Pilgub Jakarta. Saudara, saksi dari tim pemenangan pasangan calon 01 Ridwan Kamil dan Suswono memutuskan untuk walkout atau keluar dari ruang rapat pleno penetapan hasil perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 yang berlokasi di Hotel Saripen Pasifik pada Minggu 8 Desember. Insiden ini terjadi saat setiap saksi dari para pasangan calon tengah menyampaikan keberatannya. Namun situasi mendadak memanas hingga saksi pasangan Rido memutuskan keluar sebelum pengesahan suara. Sementara kubu pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi suara. Meski demikian, KPU mengesahkan hasil rekapitulasi dengan menetapkan pasangan Pramono Rano Karno menang. Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Pak Ketua. Jadi Sebentar, tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Untuk itu juga kami izin. saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin. Kami mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan itu. Baik, kita sudah berikan. Siap. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Saya lagi... Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Komentar Prabowo terkait pengunduran diri Gus Miftah. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menghargai keputusan Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah yang memutuskan mundur sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Diakui kepala negara, ia telah mengenal sosok Gus Miftah dengan baik. Dan menurutnya, Miftah hanyalah salah ucap dan tidak berniat menyakiti perasaan masyarakat. Meski demikian, ia pun mengapresiasi langkah Miftah untuk mundur karena dirinya pun sadar akan kesalahannya. Hal ini diungkapkan oleh Prabowo pada Jumat 6 Desember 2024. Saya sendiri belum lihat langsung, tapi di laporan beliau sudah mengundurkan diri. Komentar saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri. Saya kira kita hargai sikap kesatria itu. Saya kenal beliau, ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah. Mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap. Beliau sadar, beliau salah, beliau bertanggung jawab, beliau mengundurkan diri. Saya kira itu ya jelas. Saya kira di Indonesia juga jarang orang merasa salah, bertanggung jawab dan mundurkan diri ya. Jadi kita hargai yang itu. Tapi ya beliau sendiri sadar bahwa beliau salah. Momen Sun Hajit meminta Prabowo untuk tolak pengunduran diri Gus Miftah. Saudara, pedagang es teh Sun Haji dengan penuh harap meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah.
Sambil berusaha mengeluarkan air matanya, Suhaji mengatakan ia telah memaafkan Gus Miftah yang dilontarkan pada acara sholawat di lapangan Supardi Sawitan Mungkit, Kabupaten Magelang beberapa waktu yang lalu. Meski awalnya ia mengaku sangat sakit hati, namun Sun Haji mendadak sekali meminta agar Gus Miftah tidak mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Sun Haji diketahui sudah banyak mendapatkan donasi dari berbagai pihak. Saya Sun Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus Miftah. Tabiat asli dari Agus Buntung terungkap melalui sejumlah video. Saudara, tabiat Agus Buntung yang bernama asli Iwas pada kasus pelecehan seksual sejumlah wanita di Nusa Tenggara Barat mulai terbongkar. Agus Buntung saat ini pun sudah ditetapkan menjadi tersangka. Agus yang awalnya mengaku tak bisa melakukan apapun karena keterbatasan fisiknya pun runtuh seketika. Dalam video yang beredar, terlihat Agus Buntung kerap menggoda wanita yang tengah berjalan di pinggir jalan. Tidak hanya itu saja, nampak juga video lain kala Agus diduga menenggak minuman keras dengan teman-temannya di satu rumah. Kemudian beredar juga videonya yang tampak santai dan berjoget riang karena efek dari miras tersebut. Dari laporan kampus, Agus Buntung diduga dilaporkan tidak pernah masuk kuliah. Namun ia justru melaporkan dosennya ke Dinsos dan dituduh tidak mengizinkan Agus untuk kuliah. Agus Buntung diduga dilaporkan menunggak UKT meskipun ia adalah penerima KIPK. Bukan hanya itu saja, dosen akademik Agus yang bernama Ria juga menyebut Agus Buntung kerap memanipulasi absen kuliah. Bahkan ia disebut tidak pernah masuk kelas, namun berdasarkan catatan dari absensinya, dia selalu mengikuti berbagai kegiatan kuliah. Momen warga Suriah merayakan berakhirnya rezim Assad. Saudara, rezim Bashar al-Assad runtuh usai 24 tahun berkuasa. Sejumlah warga sipil Suriah turun ke jalan untuk merayakannya pada Minggu 8 Desember. Ribuan orang baik menggunakan kendaraan ataupun berjalan kaki berkumpul bersama-sama di alun-alun utama Damaskus sambil meneriakan kebebasan. Para warga meneriakan bahwa Suriah kini bukan lagi milik keluarga Assad. Mereka juga turut membebaskan para tahanan di penjara Setnaya yang menjadi tempat ribuan orang ditahan ketika rezim Assad berkuasa. Penjara ini dikenal sebagai tempat paling kejam di era Assad. Dan selain merayakan jatuhnya rezim, warga sipil juga menjarah kediaman mewah milik Assad di Damaskus. Penjarahan dilakukan usai pemberontak yang dipimpin kelompok Hayat Tahrir al-Syam menyatakan sang presiden sudah melarikan diri. Kejatuhan rezim Assad ini hanya berlangsung selama 11 hari terakhir, dimulai dari 27 November yang lalu. Kini Assad dan keluarganya sudah melarikan diri ke Rusia dan mendapatkan suaka politik di negara tersebut.